Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter secara resmi merilis seragam tandang baru berwarna putih dan biru untuk musim mendatang, menampilkan bintang kedua di atas lambang klub sebagai pengakuan atas kemenangan Scudetto ke-20 tim pada musim 2023-2024. Seragam tandang baru Inter menampilkan kemeja putih, celana pendek dan kaos kaki dengan detail biru, serta kerah dan trim lengan yang besar. Ini adalah pola yang sama yang digunakan produsen Nike untuk beberapa perlengkapan internasional mereka, termasuk Inggris dan Portugal selama Euro 2024. Pemilik Inter Milan Oekthiri Capital dilaporkan telah memberi lampu hijau kepada manajemen klub untuk mendatangkan striker baru dengan Karim Konate dan Vladislav Vanat muncul sebagai kandidat utama. Presiden Inter Milan BP Marotta dan Direktur Olahraga klub Piero Ausilio telah mengusulkan penandatanganan penyerang kelima untuk melengkapi lini serang tim asuhan Simone Inzaghi. Menurut La Gazzetta dello Sport via FC Inter News, Oekthiri akhirnya memberikan persetujuan untuk masalah tersebut. Namun itu bukan persetujuan mutlak, tetapi persetujuan yang disertai dengan syarat utama, yakni Inter hanya dapat merekrut striker baru dengan mematuhi pedoman Oekthiri. Dengan kata lain, pemain baru itu harus merupakan profil muda yang nilainya dapat meningkat seiring waktu. Seperti yang diungkapkan GDS, dua kandidat utama telah muncul ke permukaan. Yang pertama adalah Karim Konate dari RB Salzburg yang saat ini masih terikat kontrak dengan juara Austria tersebut hingga Juni 2028. Nilainya saat ini sekitar 25 juta euro. Alternatif lainnya adalah Vanat, jebolan Akademi Muda Dynamo Kiev yang naik level ke tim utama. Kontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan klub ibu kota Ukraina berlaku hingga musim panas 2027. Bandrol harganya saat ini berkisar antara 10 hingga 15 juta euro. Namun Inter terlebih dahulu harus menyingkirkan Joaquin Correa untuk memberi ruang bagi pemain baru. Pemain muda Nantes Nathan Sisi dilaporkan mendorong transfer ke Inter Milan di musim panas ini. Menurut Foot Mercato, Nerazzurri telah meluncurkan tawaran terbaru untuk Zeze. Kabarnya, juara Italia itu menawar 15 juta euro untuk jasa Zeze. Namun Nantes menolak tawaran itu karena mereka menginginkan biaya transfer setidaknya 20 juta euro. Kendati demikian, sumber tersebut yakin bahwa Inter akan mengandalkan keinginan pemain tersebut untuk bergabung dengan mereka. Bintang muda Prancis U18 itu yakin bahwa Nerazzurri akan menjadi tujuan ideal untuk membawanya ke level permainan yang lebih tinggi. Pemain Inter Tajon Buchanan terlihat berada di pusat pelatihan Inter Appiano Gentile hari Rabu sore waktu Indonesia Barat. Lebih dari sebulan setelah operasi yang dia jalani untuk memperbaiki patah tulang tibia selama latihan bersama Kanada, Tajon Buchanan kembali ke pusat pelatihan BPER di Appiano Gentile untuk menyambut rekan satu tim dan stafnya serta memulai jalur pemulihan yang akan membawanya kembali ke lapangan. Mantan pemain Bruce itu telah melepas tongkatnya dan diperkirakan akan pulih dari cedera pada November mendatang. Penyerang Inter Milan Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic dilaporkan membuat kemajuan yang sangat baik dalam pemulihan cedera mereka. Ini akan menjadi berita yang bagus untuk Simone Inzaghi karena kampanye mempertahankan gelar Serie A akan dimulai pada 17 Agustus mendatang dalam pertandingan tandang melawan Genoa. Jadi,
Jika kedua penyerang itu berhasil kembali berlatih penuh minggu depan, mereka bisa mendapat panggilan untuk pertandingan pembuka musim. Mendapatkan kembali jasa para penyerang berpengalamannya akan sangat penting bagi Inzaghi, terutama dengan Lautaro Martinez yang baru saja kembali dari liburan musim panasnya. Hal ini khususnya berlaku pada kasus Taremi. Mantan penyerang Porto ini telah mengukuhkan dirinya sebagai pemain yang menonjol dalam persiapan pramusim klub. Pemain berusia 32 tahun itu mencetak gol dalam 3 pertandingan persahabatan pertama musim ini sebelum mengalami cedera. Di sisi lain, Arnautovic kini tidak lagi menjadi pilihan utama. Selain itu, sebuah laporan pagi ini mengklaim bahwa klub telah memberitahu pemain Austria itu bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari proyek tersebut. Filip Stankovic dikabarkan hampir menyelesaikan kepindahannya ke Venezia menyusul kegagalan transfernya ke Sampdoria. Pemain berusia 22 tahun itu menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman bersama Blucher Siati. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, klub Serie A yang baru promosi tersebut telah mengamati situasi pemain Serbia tersebut selama beberapa waktu. Penjaga gawang akhirnya memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut. Diharapkan kesepakatan akan ditutup pada beberapa waktu ke depan, meski ia sempat dikaitkan menjadi bagian dari kesepakatan Inter dengan Nantes untuk Nathan Zeze, tetapi tampaknya sekarang ia jelas akan bermain di Serie A musim depan. Benfica dan Cagliari menjadi 2 peminat baru untuk mendapatkan tanda tangan Isiaka Kamate. Sebelumnya sudah ada Anderlecht, Hellas Verona, dan Mirandes yang juga telah berkomunikasi dengan Inter untuk anak muda tersebut. Kamate sendiri tampil rutin di sisi sayap kanan selama pertandingan persahabatan karena Matteo Darmian dan Denzel Dumfries yang telah bergabung dengan tim akibat dari membela tim nasional masing-masing di kompetisi Euro 2024. Bahkan ada laporan yang menyebutkan Kamate akan dipertahankan oleh Inter hingga klub memastikan kejelasan masa depan dari Denzel Dumfries. Menurut jurnalis sepak bola Belgia Sacha Toffolieri, Anderlecht saat ini tengah menunggu jawaban Nerazzurri. Genoa sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Joaquin Correa sebagai pengganti Matteo Retegui. Hal ini diungkapkan Sky Sport Italia dalam laporan terbaru mereka. Nerazzurri mendatangkan pemain Argentina itu 3 tahun lalu dari Lazio. Genoa belum sepenuhnya yakin dengan opsi ini, tetapi tetap salah satu yang dipertimbangkan. Selain itu, perwakilan Korea juga menawarkan kliennya ke Lazio, tetapi mantan klubnya tersebut tidak berniat mendatangkannya kembali. Sementara itu, Alfredo Pedula juga mengungkapkan bahwa masa depan sang penyerang bisa menjadi berada di luar Serie A karena ketertarikan dari AEK Athens dan beberapa klub Turki semakin menguat, meski Korea masih memprioritaskan bertahan di 5 liga top Eropa.